Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar mapel IPA tema 1, subtema 1, organ gerak hewan dan manusia bersama Bu Wahyuti. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada manusia dan hewan. 2. Menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Yang ketiga, mengamati dan melaporkan hasil pengamatan atas alat gerak hewan di sekitarnya. Tahukah kamu, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan apa-apa. Organ gerak dapat digunakan untuk melompat, berjalan, berlari, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Alat gerak pada hewan. Alat gerak pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua, hewan invertebrata atau avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Alat gerak hewan vertebrata dan fungsinya. Contoh yang pertama adalah burung. Burung memiliki alat utama, yaitu sayap. Alat gerak ini berfungsi untuk terbang. Alat gerak yang kedua adalah kaki, digunakan untuk berjalan saat tidak terbang. Berikutnya adalah ikan. Alat gerak hewan ini adalah sirip dan ekor. Sirip dan ekor ini berguna atau berfungsi untuk berenang. Pada iguana, alat gerak utama adalah kaki, berguna untuk berjalan. Yang berikutnya adalah ular. Ular memiliki alat gerak yaitu otot perut. Fungsi otot perut tersebut adalah untuk berjalan atau melata. Katak memiliki alat utama yaitu kaki. Kaki dipergunakan ketika di air adalah untuk berenang. Kemudian dia akan melompat menggunakan kaki tersebut ketika berada di daratan. Alat gerak hewan invertebrata dan fungsinya. Hewan yang pertama adalah cacing. Cacing memiliki alat gerak utama otot perut. Otot perut berfungsi untuk berjalan. Hewan belalang memiliki alat gerak yang utama adalah kaki. Alat gerak tersebut berfungsi untuk melompat. Belalang juga memiliki alat gerak yang lain, berupa sayap, yang berfungsi untuk terbang. Ubur-ubur memiliki alat gerak tentakel, yang berfungsi untuk bergerak melayang-layang di laut. Kupu-kupu memiliki alat gerak utama yaitu sayap yang berfungsi untuk terbang. Selain sayap, kupu-kupu juga memiliki kaki untuk bertengger maupun berjalan. Alat gerak manusia. Alat gerak manusia yang pertama adalah otot. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang dapat membuatnya dapat bergerak. Ada 3 macam otot. Yang pertama adalah otot jantung. Otot jantung terletak di jantung. Gerakan otot ini tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos terdapat pada alat-alat pencernaan kita. Otot ini gerakannya tidak bisa kita kendalikan. Yang ketiga adalah otot lurik. Otot lurik terdapat hampir di seluruh bagian tubuh manusia. Otot lurik dapat kita kendalikan gerakannya. Alat gerak manusia yang kedua adalah tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang rawan. Tulang rawan contohnya adalah tulang telinga.
Kemudian yang kedua adalah tulang keras. Contohnya adalah tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4. Yang pertama, tulang berbentuk pendek. Contohnya tulang lutut. Yang kedua, tulang yang berbentuk pipih. Contohnya tulang belikat. Yang ketiga, tulang yang berbentuk pipa. Contohnya tulang paha. Dan yang keempat adalah tulang yang berbentuk tak beraturan. Contohnya tulang belakang. Alat gerak manusia yang ketiga adalah sendi. Jenis sendi dan cara bergerak. Sendi yang pertama namanya sendi engsel. Sendi engsel bergerak satu arah. Yang kedua adalah sendi pelana. Sendi pelana bergerak dua arah. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru mampu bergerak ke segala arah. Yang keempat adalah sendi putar. Cara bergerak sendi putar adalah memutar. Yang kelima adalah sendi geser. Cara bergerak sendi geser adalah menggeser. Bagaimana cara menjaga kesehatan alat gerak pada manusia? Yang pertama adalah menjaga kestabilan berat badan. Yang kedua, banyak makanan sayuran yang mengandung vitamin D. Yang ketiga, hindari duduk terlalu lama. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi. Yang kelima, jangan menjadi perokok aktif maupun pasif. Perokok aktif adalah orang yang merokok. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tapi menghirup asap rokok orang lain. Yang berikutnya adalah olahraga secara teratur dan lakukan pemanasan dan pendinginan. Mari kita jaga alat gerak sejak sekarang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.